mutlaq. Andaikan cintamu itu tulus, andaikan betul-betul engkau itu mencintai, pasti engkau akan tunduk dan patuh. Karena orang yang mencintai itu pasti tunduk dan patuh kepada orang yang dicintainya. Oleh karena itu, saat kita memproklamirkan kita mencintai Rasulullah, maka kita berusaha juga untuk patuh dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat zaman danyo tinggal ide dituntut tong habis ni tuan zaman ya. Ikan tu daerah baru danyo. Nyo bang uronyo nili laju. Ana nili uronyo kakek baca dehli. Yang mekang Honda utip tom danyo mulabuh. Yang dari tuntut. Ayo ujian na ba? Iban dajak ujian. Kau pekok menyobang menyotoronyo kakek jadi ana jadi. Nya ana dipeti ujian. Gelantu na bangka. Yang pekon karena dasar pula. Dasar karena kita ingin, karena kita mencintai. Begitulah yang diharapkan di saat kita mengatakan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tumbuhkan rasa ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan pengajian kita nyo. Golom kita baca nyo. Taboh. Ber-20 yang kalah tajuk. Pokoknya apa dekat di ber-20 kan? Iya, ini punya Mumasilatuhu lil hawadis. Kemudian lih mumasilatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah Ta'ala menyebatakan gedong-gedro Allah Ta'ala. Lawangi itu ihtiyaju li ghairi, Allah Ta'ala berhajat kepada yang lain. Ikhtiyamuhu ta'ala binafsih, gedong-gedong Allah. Artinya apa? Hakikat Allah itu hana ngecih na pulain. Munyo danyo baru ipegah na danyo benar tubuh. Baru na danyo benar tubuh. Sementara na Allah hana boleh kepada selainnya, termasuk kepada tubuh, raga, baik raga jasmani ataupun rohani, anda boleh. No makna qiyamuhu ta'ala binafsih, yaitu gedong-gedong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beberapa makna yang dibagi ulama. Yang pertama, makna qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah gedong-gedong Allah Ta'ala, maka makna haji Allah tidak butuh, Allah tidak berjuzuk. Bermakna Allah tidak berjuzuk, Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Nyo danyo, namuka, najaro, nagaki, naje, nanyo, naje, nanyo, baru ikut uri. Nah Allah gedong-gedong, ana berle kepada hal-halnya. Yang tabah. Yang kedua, makna qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala hanya berhajat ke tempat. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, artinya Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Bahasa ilmu tikola dino ruang istilahnya. Allah tidak butuh untuk ada ruang.
Munyo kaidu HP-nya, bak tempat HP-nya hana itu. Hana jid hidup pula Bak tempat duk ya rezeki munyo kaidu ya rezeki nan habis talun duk le lo. Karena apa kawan? Karena kita makhluk butuh ke tempat, butuh ke ruang. Dalam kayanya, dalam kaya berah 50 nyo item tu udara dalam. Pakon karena tidak ada ruang untuk ada udara di sana. Jadi Allah tidak butuh ke ruangnya. Allah tidak butuh ke tempat itu. Ini makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah ta'ala gedong-gedong Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya dari seluruh alam. Nabi itulah paham Wahabi, yaitu dakwah Wahabi bahwa Allah Ta'ala duduk di atas aras. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Menurut Wahabi, Allah Ta'ala duduk di atas aras. Nyo pahamnya ditulak. Yang pertama, kalau Allah di atas aras, tentu aras lebih raya dari Allah. Aras lebih raya dari Allah. Lagi tanya tadu ada kursi, dia kursi lebih raya dari badannya, sehingga kursi tanggung dia. Allah tabugah itu ada aras, berarti aras lebih raya dari Allah, sehingga bisa itu Allah di atas aras. Hanya punya paham Wahabinya yang itulah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala duduk di aras, sementara aras itu adalah makhluk, barang ciptaan, wate golong bagian aras ini pajak Allah. Maka jawaban-jawaban inilah sehingga paham Wahabinya menjadi tertolak menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak dua-dua lo ingat kajian-kajian danyo walaupun dia kalau pidato HP tapi sering nah dia tahu kalau ada orang lain ya ikut yang dipetruk orang lain tiba pada kalau turban ayo ya aku lagi nyala lagi. Hati-hati. Ya baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zikri syai' minal a'yanin tanjisati wa ma yadhiru minha bittibaghi wa ma la yadhir minha. Ini suatu pasal pada menyatakan sesuatu daripada yang mutan najis dan barang yang suci daripadanya dengan disamakan dia, dan barang yang tiada suci daripadanya. Jadi dalam pasal ini akan dijelaskan oleh pengarang tentang benang dipegang barang-barang yang mutan najis. Arti barang yang mutan najis, barang yang genong najis, yang disebut mutan najis. Cicak najis, genong bak baje danyo, berarti baje danyo bukan najis.
cicak najis genong lam i berarti nyan i ka disebut mutan najis, air yang kena najis. Di samping membahas tentang yang mutan najis dan barang yang suci daripadanya dengan disamakan dia dan barang yang tiada suci daripadanya. Nah, barang mutan najis nyentuh dengan tasama bisa suci. Nah, jid mutan najis walaupun disama tetapi dia tidak suci. Bermula kulit bangkai, bermula kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamakan dia. Sama ada bangkai binatang yang dimakan dia dan lainnya. Kita ulangi, kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamakan dia. Sama ada bangkai binatang yang dimakan dia dan yang lainnya. Dan kulitnya bahwa dihilangkan lebih daripada kulit dari pada darah dan daging yang pada kulit dan lainnya daripada barang yang membusukkan dia dengan sesuatu yang tajam rasanya dan yang gelap seperti tawas dan buah menjaga ini. Buah mencegani. Tok kuno na buah mencegani. Dan pamannya. Jadi bandung kulit binatang, kulit buah, kulit ubi, kulit limau, kulit lain, kulit penembak uludan, gembu, baik binatang yang jid lapajo ataupun anajid lapajo, yang nanti kulit binatang nyan jid suci jih dengan jalan tasama. Makna tasama kulit binatang. Pun tak pada malam tu mak. Ni baju mewah. Makna tasama gitu no. Yaitu kita hilangkan semua lendir-lendirnya, darah-darahnya dan isi-isi yang melekek bak kulitnya. Apa gadoh yang bandung dengan apa gadoh dengan sesuatu yang keras. Ini lagi contoh boh macam ni guna lagi contoh tawas ataupun lain sebagainya. Apa gadoh kulit darah ataupun daging-daging yang mana dengan sebabnya daging yang itu bisa beruk kulitnya. Nyo munyuka lagi nyan tapulaku. Nyo kulit binatangnya kasuci. Napa ya asir ku mak punya binatang ulu pu ya asir mak. Mau buat mereka buya, tu ya asir buya. Jadi semua kulit binatang itu baik binatang yang dimakan dagingnya ataupun binatang yang tidak dimakan itu kulitnya bisa suci. Caranya kulitnya tapluk darah-darah ada begadok kulit aso-aso yang melekek kulitnya ada begadok tadi ukuran tadi pegang dalam kitab yang lain ukuran jih leh tadenya munyo genong i han beruk re
Hanya punya kaukuran punya kenong ihan bro ni yang kafi betul. Yang kali pertama. Maka hana matalah aja lagi kalau kuing dah pakai yang dari kulit kupu pakai dah pakai yang kadang cikulit uling ya. Hana matalah. Nah memang kalau bisa Sama. dompet kulit nanti dah pakai dompet. Betul malam temayang. Hana matalah aja. Karena memang kalau bisa sama. Darah-darah ni begadoh. Aso-aso yang ada kulit yang bunuh kai begadoh. Dan kadi ade kadi jemur sehingga munyo kenong ihan bro kulitnya. Dompet kanyo kati lam iya nam talah. An bro gara-gara kati lam iya. Kalau kiing kanyo yang kulit maji kati lam iya nam talah ni. Hanya berarti yang kali proses di sama. Mana lagi orang yang le godai temayang itu dompet budu ya kadang kalau yang persoalan dompet itu persoalan bank lan dompet bank lan dompet kali jami eleho ya di bau muka timon ile hijab bau muka menok petong ile hijab bau muka menok petong ni ile hijab bau muka urung bangkotnya urung bangkot ofsan nak aja lagi yang mentong biling you bank dok nyamu dikhawatirkan pak banknya akan ada najis najis rame orang lagi menyonap bank lagi bu oleh temayang bank yang dipinah menyok kebetulan bank yang dompet ngon dompet itu tujuannya kon karena bukan karena dompet. Ibe nak rencana umahnya kalau kiingnya dari kulit itu kalau kiing kakek temayang kan kalau kiing butuh kalau dulu habis deh. Nah, jadi anak-anak nang kajilah lah kita. Jadi hana hicih mitya kalau kiing kalau kiing zaman dia kalau yaicu atau untuk yang berjajak wajib. Ini nyo biar plat betul itu biar ya anak meja yang modelnya kalau yang kulit di kublonya je sudahlah baik ke nyobi tak yang dibacanya nak ikut karena berarti kulitnya tadi sudah sama anak talah dia okey dan kulitnya bahwa dihilangkan daripada barang yang busukkan dengan sesuatu yang tajam, awas dan buah mencapai dan umpamanya. Dan jikalau najis sekalipun seperti tahi merpati memadaiya melainkan kulit. melainkan kulit anjing dan babi. Dan sekalipun dan jikalau najis sekalipun seperti tahi merpati seperti tahi merpati memadaiya melainkan kulit anjing dan babi dan barang yang diperanak daripada keduanya atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci, maka tiada suci ia dengan disamakan dia. Tahi buah tahi merpati apa je daek merpati daek merpatinya padahal dengan bicara kulit cara sama alat untuk pakai itu sama tawas sebenarnya tawas merpati je si pakai untuk sama kulit ini jangan mau berah ya. Alat yang dipakai untuk sama boleh benda suci ataupun boleh benda najis.
yang jamun mamu proses sama keren ya kan. Anda pakai tawas deh tamong lamuzin ya nyan glih darah glih aso yang ada banyak glih bentuk tinggal kulit kong alah karena anak mucih ngon tawas anak mucih ngon boh majagani adapun anak mucih ngon barang-barang lain pokok yang tujuan darah kulitnya aso be nale kan nyan kajit proses samanya. Kecuali yang hana suci dengan disama itu kulit, adanya kulit awaknya, ate dan bui, kulit anjing dan babi, nyan, dak dua getuh go dak sama kan, jih item suci, hana suci, atau ate mekawin ngong kami. Lahir nu bohi kameng bohi ate yang dianggap juga tidak suci. Oh bui mekawin ate bui aja ya biasa aja anjing betul yang dua tai dia bui ada jelek dia ate. Hanya kayak mohon dua mekawin dua lahir nu tikan ate kang bui nyan kulit nyan juga hana suci dengan disama. Atau bui ngon benar dipegang lutuk mengkerah ngembu ya kendanya MMN dua ribu ngembu kan mengkawin kan lahir ni ule bui adapun badan bui rupa bu nyan kulit anaknya anak buinya anak ngon buunya juga tidak suci dengan disama. Tapi binatang lain tilain bui nate nyan bandum kulit jut bisa suci dengan disama. Boh binatang jut dapat jo, boh binatang jut dapat jo. Jelas. Masalah. Entik lagi winong lagi nyacit kan biar ragu-ragunya dempetnya tuku kadang si kulit muai pakai bah kulit antu deh atau biar kulit buyung kulit ateh salah kulit muai kulit ululan salah aja pakai Bukan mau onte. Maka apabila disama kulit yang telah terdahulu sebutan itu, sucilah lahirnya dan batinnya dan dimaafkan. Jadi kulit kuno yang lalui proses sama kalau dah puput sama kuno atau jika atau yang nak kulit tadi darah yang nak kulit tadi ya kan suci yang suci lahir betul suci lahir betul artinya apa di luar suci di dalam juga gak suci tidak tupeh untuk hanapu tak tanggung juga hanapu pekot karena kalahi bedek suci dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya pada kulit binatang yang tersemak kuno mantau tinggal boleh biu tu
kan Hanabi takut Hanabi najika tinggal tapi kapan-kapan ya kan akhirnya jadi kulit binatang yang nak boleh. kulit binatang yang nak boleh kebu gemo kameng beri-beri nya menyoyang jid apa jo ya hanit apa jo bela bu pun boleh le bulu kulit binatang lainnya kalau memang boleh jid dapat tapi dalam proses punan pegahan ada boleh yang ada boleh aja tapi kalau memang kita sudah butuh kemaknanya ada upah baik puli-puli itu kayak kameng dah peluk kulit udah dan bulu bangkai dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya dan bulu bangkai dan tulangnya dan kukunya dan tanduknya dan lainnya najis sekalian tiada suci dia dengan disamak dan dikehendak dengan bangkai binatang yang hilang hidupnya dengan ketiadaan disembelih yang dimuktabarkan pada syarak seperti sembelih binatang yang tiada dimakan seperti himar dan bual dan yang disembelih dengan tulang dan yang disembelihnya